Ada dua perkara yang membatalkan. Ada yang membatalkan pahalanya puasa, maksudnya menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, ada yang membatalkan puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini atas izin Allah kembali kita melangkahkan kaki kita, lalu kita duduk bersama sebentar di salah satu taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin dengan waktu yang sebentar ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Hadirin hadirat sekalian, kita masuk di dalam pembahasan tentang puasa selanjutnya, yaitu tentang perkara yang merusak atau membatalkan puasa. Bukan membatalkan pahala, tapi membatalkan puasanya. Karena dalam puasa itu ada dua mafsadat, ada dua perkara yang membatalkan. Ada yang membatalkan pahalanya puasa, maksudnya menghilangkan pahala puasa. Yang kedua, ada yang membatalkan puasanya. Adapun yang membatalkan pahala puasa atau menghilangkan pahala puasa, itu yang diantaranya kata Nabi di dalam hadisnya, al-kidhbu wal-ghibatu wan-namimatu. Itu yang di situ dalam puasanya ada ghibah, membicarakan orang lain, namimah, mengadu domba, dan perkara-perkara yang dilarang lainnya, diantaranya berkata bohong. Nanti disebutkan di akhir bab setelah mafsadat. Sekarang pembahasan kita dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wa mafsadatuhu, adapun perkara-perkara yang membatalkan puasa, wusulu ainin jawfah. Yang pertama, sampainya sesuatu ain, sampainya sesuatu yang berbentuk atau masuknya ain sesuatu, ya, sesuatu di sini yang berbentuk di sini bisa makanan, bisa jamadat, benda-benda mati, ya. Seandainya mohon maaf dia lagi buang air, kalau buang air nongkrong apa duduk? Ada dua, ya. Ada WC duduk, ada WC nongkrong dah yang enak. Lalu dimasukin batu dari luar dalamnya, kan lagi kebuka tuh bagian bawahnya. Nah, itu termasuk wusulu ain. Ain benda, sesuatu dari benda mati.
Itu termasuk membatalkan puasa. Jaufah, masuknya sesuatu berupa ain atau berbentuk sesuatu jaufah ke dalam bagian tubuhnya. Jaufah di sini bagian tubuh yang memiliki tempat. Tadi bagian bawah, dari atas masuk dari mulut, masuk ke sini ke leher. Itu ini termasuk jaufah. Bagian tubuh yang di situ memiliki tempat. Bahasanya berlobang asalnya, ada rongga. Perut apalagi. Ya. Maka dikecualikan kalau masuknya sesuatu itu dari tempat yang tidak memiliki rongga gitu. Supaya kita paham. Suntik di betis, suntik di lengan. Ya. Tujuannya bukannya litaghadzi, bukan untuk enak-enakan, tapi memang untuk pengobatan, liddawa. Air masuk tuh, tapi masuknya ya tidak langsung ke dalam anggota yang di situ ada beronggaknya, karena dia masuk di sini kan padat. Betis juga begitu. Nah, maka fala yaftur. Kalau disuntikkan di sini nih tadi tempat-tempat yang memang padat, tidak berongga. Paham tuh ya, maksudnya jauh begitu. Masuknya ain, sesuatu benda, baik makanan ataupun benda mati, ya, yang artinya bukan makanan, ke dalam bagian tubuhnya yang berongga. Maka dikecualikan, karena di sini kalimatnya ain, harus sesuatu. Kalau yang masuk kita rasain itu cuma aromanya aja, bekas-bekasnya doang. Fala yadurru wusulu rihin bisyam ila dimaghihi. Maka tidak berbahaya, tidak mengapa, artinya tidak batal. Kalau dia gara-gara sebab nyium tadi itu, nyium makanan, aroma minyak wangi ataupun masakan-masakan yang enak sampai masuk ke otak. Otak kan termasuk bagian jauh juga tadi. Tapi yang masuk bukan ain, bukan benda. Apaan? Nah, sesuatu yang bekasnya doang, aromanya bekasnya aroma, ya, rasa bekasnya rasa, gitu. Asar, ya. Bukan bendanya yang masuk. Nah, itu tidak mengapa, tidak batal puasanya. Seperti di sini katanya dipakai sifat mate. Tahu sifat mata? Al-iktihal. Ya, dipakai sifat mata. Yang hitam-hitam, nah, berasa tuh kadang nyium baunya. Enggak apa-apa. Ya. Dia pakai minyak wangi ataupun bukan diri dia, orang lain yang pakai minyak wangi. Lalu sampai dia kecium, saking tajamnya itu minyak wangi, tajam banget, berarti banyaknya tuh, mungkin setengah botol disemprotin kali, sampai enek gitu di sampingnya gitu, sampai masuk berasa, nggak apa-apa, karena itu cuma rihnya aja, baunya aja, ya. Meskipun kemarin dikatakan makruh bagi orang yang sedang berpuasa, baik puasa sunnah ataupun apalagi puasa Ramadan, menggunakan minyak wangi, makruh, ya, meskipun pada hari Jumat. Ini banyak yang mungkin kadang ya belum mengerti, Jumat dipakai minyak wangi juga lagi puasa. Kita anggap nggak tahu. Nah, sekarang kita dah tahu, ya. Jadi ketika puasa pun kita jangan pakai minyak wangi. Makruh. Wa in kana yaumal jum'ah, meskipun pada hari Jumat, yang mana hari Jumat disunnahkan tatayyub, memakai minyak wangi. Tapi ketika kita lagi puasa, makruh gitu. Karena kan orang pakai minyak wangi kan jadi semangat bisa di situ. Jadi ada kenikmatan tersendiri. Nah,
Itu yang dilarang bagi orang yang sedang puasa, merasakan kenikmatan-kenikmatan itu. Kemarin seperti mencium, memegang, mengelus sesuatu yang halal aja jangan kalau bisa, ya. Nah, termasuk minyak wangi seperti itu. Ainin itu ya, jadi apa saja masuk. Wastiqa'atun, udah pasti yang tadi itu batal masuknya sesuatu dari makanan dengan sengaja, ya. Adapun kalau tanpa dia sengaja, lupa, ya. Di sini dikatakan wa kharaja bima dzukir an-nisyan wal ikrah wal jahl bitahrimi isali syai'in ila al-batin. Nah, beda kalau dia lupa bangun tidur, subuh tidur, bangun jam 10 ke dapur dah, nggak ada siapa-siapa ke dapur, santai, orang lupa, bukannya celengak-celingukan, bukan. Oh, celengak-celingukan berarti pura-pura santai dah. Kadang ada bininya di jalan aja ke dapur, diambil gelas, ya, dituangin tuh kopi 2 sendok sama gula dikit, ke dispenser dah. Jam 10 biasanya ngopi, mang. Dulu-dulunya sebelum puasa duduk dah setel TV, nyeruput enak banget dah. Bininya keluar, bang ngapain? Ngopi mah ngapain? Puasa. Ya Allah, gue lupa kata. Ya nggak apa-apa, itu namanya rezeki. Cuman begitu dia tahu dirinya puasa, maka yang nempel di mulutnya dia harus kumur, itu buang. Jangan, ini yang di mulut gimana katanya? Tanggung katanya. Nah, jangan. Oh iya, majjahu, kalau bisa dia muntahin, dibuang langsung, nah, dikumur supaya membersihkan bekas-bekas rasanya itu. Kalau nggak sengaja. Awil jahli, awil ikrah, atau dipaksa. Kan ada kadang tuh lagi puasa ya di daerah Cina apa gimana itu. Ketika Ramadan, orang-orang Muslim atau di Rohingya yang lagi puasa dipaksa dijejelin makanan, sengaja biar nggak puasa nih orang. Sama kafir dijejelin, dipaksa, kan ada itu kadang. Ya kalau lagi puasa nyebar aja itu, ya. Penyiksaan kepada orang yang sedang berpuasa dari pihak kafir misalnya. Makan nih, dipaksa supaya makan, supaya minum. Kalau enggak dibunuh misalnya atau disiksa, akhirnya dimakan sama dia. Terpaksa. Ingat, dia makannya karena terpaksa. Kalau enggak makan dibunuh dia. Nah, itu boleh, enggak apa-apa. Tapi sebatas begitu pas lagi dipaksa doang, begitu udah selesai jangan diterusin lagi, udah. Saat-saatnya doang. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha dalam kaidah fikih katanya. Itu kan boleh namanya keadaan darurat. Tapi darurat dikira-kirakan diukur dengan sesuai ukurannya. Itu namanya darurah. Ad-darurah itu tuqaddaru biqadariha, dikadarkan, diukur sesuai dengan kebutuhannya saat itu doang. Seperti boleh katanya makan dari sesuatu yang diharamkan. Seandainya nggak ada makanan lagi, ya, di hutan nggak ada makanan yang halal, nggak ada sesuatu seandainya, nah, kan boleh itu dia makan sesuatu yang diharamkan, tapi darurah, karena dalam keadaan darurat. Dan makannya juga jangan sampai kenyang. Nah kan cuma sekadar ganjel perut doang. Apalagi kayak bungkus buat berkat. Ini buat di rumah nih enak juga daging babi jadinya. Nggak boleh. Itu qadar biqadrahi, sesuai dengan kadarnya saat itu doang. Lagi dipaksa tuh disuruh makan, yes, makannya dikit dah. Tapi sebenarnya kita nggak mau tuh makan.
Jadi orang yang dipaksa makan membatalkan puasanya, nah itu tidak batal. Ya, sama seperti orang lupa. Yang kedua, dari perkara yang membatalkan puasa, wastiqa'atun. Apa istiqa'ah? Ada istiqa'ah, ada ghalabahul qai'. Ada muntah dengan sendirinya, ada dimuntah-muntahin. Nah, yang batal yang mana? Istiqa'ah, yang sengaja talabul qai', supaya dia muntah. Itu yang batal. Tapi seandainya kita makan kekenyangan, kan kadang ada itu. Nyaur apa aja dimakan. Ya, alhamdulillah emang disuruh nyaur. Pokoknya yang kemarin maghrib nggak sempat dimakan, masih ada nih. Mumpung belum subuh dimakan semuanya. Begitu sembahyang subuh lagi sujud, keluar tuh dikit. Ya, nggak sengaja, nggak apa-apa. Ya, itu muntah yang keluar tanpa disengaja, tidak batal puasanya. Adapun yang membatalkan itu yang sengaja mencari-cari, berusaha untuk mengeluarkan muntahnya. Apa dia korek-korek, apa dia kuak-kuak gitu dah, ya, supaya dia bisa muntah. Nah, itu batal. Meskipun nggak ada yang balik lagi dari yang muntahnya itu masuk lagi ke dalam, nggak apa-apa. Jadi yang batal ini itu karena sebab dia sengaja mengeluarin muntahnya itu yang membatalkannya. Ya. Seperti katanya dia sengaja posisi badannya dikebalikin, pale di bawah, kaki di atas. Habis makan banyak banget, habis pada brojol kan. Nah, itu contoh-contoh sengaja muntah. Nah, itu yang membatalkan puasa. Wa kal qai'i at-tajashshi, termasuk seperti sengaja mengeluarkan muntah, ya, untuk memuntahkan sesuatu, itu yang membatalkan puasa. Sama seperti itu hukumnya, yaitu al-qai', ya, at-tajashshi. Orang yang sengaja bertahak, tahu tak? Dahak. Tahak dia apa tuh? Tahu tahak kan? Nah, orang nggak ngapain-ngapain, nggak tahak sendiri, tahu-tahu ditarik-tarik. Ada itu orang bisa kan? Tahak kan ditarik-tarik. Oh, ditarik-tarik keluar. Nah, sehingga keluar sesuatu. Gara-gara pengen maksain, sengaja dia tahak-tahakin. Itu sama seperti istiqoah, sengaja orang ngeluarin muntah, batal puasanya. Adapun kalau tahak dengan sendirinya, jam 7 baru tahak, kan ada itu, ya, pagi. Habis ngaji kelar gitu. Nah, kalau tahak sendiri kagak ngape-ngape, ya, gitu. Wastimna'un, yang ketiga yang membatalkan puasa, istimna', sengaja mengeluarkan mani. Berarti sama kalimatnya. Kalau nggak sengaja keluar maninya tanpa dia berjima, lagi tidur siang-siang Ramadan atau dia lagi puasa, dah mau puasa sunnah ataupun puasa wajib, tidur ngimpi. Emang ngimpi siapa yang mau? Tapi biasanya emang kadang kebawa pikiran. Bisa ngeliat jande, montok banget siang-siang. Bahasa Betawi kesemsem, ya, jemur tani begitu, ya, gitu misalnya. Kok tiba-tiba gue ngimpiin jande, enak banget lagi, sampai basah. Nah, kalau keluar mani dengan tanpa disengaja, seperti lagi tidur, ya, nah itu tidak batal puasanya. Ya siang dah, tidur siang kayak ngimpi, biasanya nggak pernah. Biasanya ngimpinya pas malam. Ini tumben lagi puasa, tidur siang kayak ngimpi, keluar mani lagi. Gimana? Nggak apa-apa, terusin puasanya, tapi tetap dia wajib mandi.
Yang membatalkan itu istimna. Apa istimna? Ay talabu khurujil mani, sengaja mencari-cari supaya keluarnya mani. Kalau itu kan sengaja. Bijima'in au ghairihi, dalam syarahnya keluarnya sengaja mengeluarkan maninya itu dengan cara apa? Apa aja dah. Baik dengan berjima, ya, au bi ghairihi, atau dengan yang lain-lainnya. Al-istimna bil yad, ya, mengeluarkan maninya dengan tangannya. Nah, itu termasuk yang membatalkan puasa. Fa innal ilaja min ghairi inzalin mubtilun. Ya. Jadi keluarnya sengaja mengeluarkan mani dengan baik dengan berjima ataupun dengan cara yang lain. Baik dengan cara tangannya sendiri atau tangan bininya, au yadi halilatih. Tangan lo enak apa, lembut, halus gitu. Lagi puasa bang, kagak gini-giniin doang katanya, gini-giniin doang. Keluar. Batal. Kan pakai tangan bini, same, malesan apaan sih gitu. Namanya istimna, sengaja nyari-nyari supaya keluarnya mani. Kan setan banyak Pak. Ya, setan manusia itu kemarin. Kalau setan yang jinnya udah dibuangin, udah diborgol, udah ditangkap, dibuang ke laut. Adapun setan manusianya itu tadi itu lakinya itu, setan manusianya. Bininya udah ogah dipaksa-paksain, pakai tangan lu aja dah, pakai tangan lu misalnya. Ataupun tangannya sendiri. Nah, hati-hati ya. Fa in kharaja bi mujarradil fikri wan nadhar bi syahwa lam yakun muftiran. Maka apabila keluarnya mani, nah sekarang nggak pakai dipegang, ya nggak pakai, pokoknya keluar dengan sendirinya katanya. Fa in kharaja, keluar tuh mani bi mujarradil fikri, dengan semata-mata karena hayalannya. Tapi ingat, nggak pakai bantuan tangan. Paham nggak maksudnya? Jimatnya begini, parah nih, menghayalnya parah berarti. Nah iya, ada di fikihnya, ya. Tapi di sini nggak ada orangnya kayaknya. Ya. Ini udah sakit namanya, udah sakit, parah, sampai keluar. Soalnya begitu, nggak pakai dipegang tuh, punyanya begini doang, bimujarradil fikri, menghayal, parah nih. Itu udah sakit namanya, udah parah, maka saya bilang parah. Ya udah di luar kebiasaan. Ya. Tapi seandainya begitu katanya, keluar tanpa dia pegang, tapi dengan mikir doang, menghayal maksudnya, lam yuftir, nggak batal. Ya. Tapi jangan dipraktekin. Ya. Atau juga wan nazar bi syahwah. Wan nazar bi syahwah. Hendra paling teman begini dah emang. Ya itu. Ada lagi nenda, atau lagi katanya. Atau keluar, nggak pakai dipegang, liatin ya. Ini tangan borgol, diam aja udah. Ya, jangan Habib Rizik di borgol. Ya, polisi itu tangannya pada borgol, biar nggak iseng. Ya, nangkap-nangkapin orang dia mana aja itu. Ya, lampu merah, menadah aja duit tangan. Ya, itu yang diborgol kudunya. Atau keluar mani dengan semata-mata bimujarradin nazar. Jangan dipaksakin lagi nih, jangan. Ini contoh doang katanya. Dengan ngeliatin doang, ngeliatin apaan kedah, apa ngeliat orang, ngeliat gambar. Ini parah juga nih dia tingkat khayalannya nih. Saking masuknya tuh, khusyuknya ini orang. Ya. Mandangin apa tuh kemaksiatan atau mandangin sesuatu sehingga keluar. Nah, nggak batal. Kalau dari segi masalah batal puasanya kagak. Tapi ingat, nggak pakai bantuan tangan. Diem aja Indra, jangan dipraktekin tapi. Gitu. Ya. Kenapa nggak batal? Karena tidak ada bantuan sesuatu apapun. Ya nggak tangan doang sih, enggak, pahe juga.
Kalau ditempel-tempelin misalnya keluar, nggak boleh juga. Pokoknya nggak pakai bantuan sesuatu. Dengan cuman dia menghayal ataupun ngeliat lalu keluar. Dari segi puasa kagak batal, tapi dari segi pahala bukan hilang lagi, ludes sudah. Ngapain puasa capek-capek nggak makan nggak minum, dengan lu batalin dah, tomprok dana bininya, ya. Sia-sia itu ya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi yang dia dapetin cuma sekedar nahan lapar doang, menahan haus doang. Artinya apa? Pahala dia nggak dapat karena dia an-nazar bi syahwah, ada yang melakukan sesuatu yang menghilangkan, melebur dan bahkan hubut itu menghilangkan sampai akar-akarnya itu. Pahalanya kagak ada dikit pun, sampai akar-akarnya pahalanya nggak ada. Tuh, melihat sesuatu dengan syahwat lagi puasa. Meskipun kagak batal puasanya tadi, tapi batal atau hilang, bahkan ludes, nggak ada sama sekali pahalanya. Capek-capek dari pagi sampai maghrib, nggak makan nggak minum, nggak taunya nggak dapat pahala, ngapain? Nah, maka itu yang menjadi kontrol kita di dalam hadisnya Rasulullah SAW, supaya kita tetap menjaga puasa kita dengan senantiasa menjaga anggota tubuh kita, diantaranya panca indera kita. Itu yang ketiga, jadi istimna, ya. Wa wat'un fi farjin. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa, bersetubuh. Wat'un, apa wat'un? Wati ataupun maksudnya memasukkan kemaluannya ke lubang. Oh, lubang, ya. Lubang apa? Lubang depan, kubul, atau lubang belakang, dubur. Min adamin au ghairih. Jadi dimasukin tuh kemaluannya, baik kepada manusia ataupun kepada selain manusia, binatang. Lagi jalan kambing lagi nungging aja, sakit lagi nih orang, ya. Nah, ini kambing kagak ngape-ngape lagi. Ya kambingnya kagak batal, emang dia nggak puasa. Yang batal orangnya ini, ya. Jadi memasukkannya itu kemana? Ke lubang dari bagian depan, kubul atau dubur, baik manusia ataupun selain manusia, binatang maksudnya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'a ta'ammudin. Nah, itu semua tadi, ya, dilakukan, batalnya apabila dilakukan dengan sengaja, ya, memasukkan makanan, kemudian tadi berjima, ya, ma'a ta'ammudin ay li'amdi dzalikal madhkur min wusul 'ainin huna, khususnya tadi itu memasukkan makanan. Wa ilmin bitahrimihi. Tadi itu dia makan, ya. Kalau dia tahu itu haram dikerjain, batal sengaja. Tapi kalau dia lupa, dia nggak tahu hukumnya bahkan, ya. Kalau dia nggak tahu hukumnya, dia nggak tahu makan lagi puasa itu apa hukumnya, batal misalnya. Nah, karena mungkin baru masuk Islam, ilmu pengetahuannya tentang agama, tentang Islam masih kurang banget, sehingga dia ini orang mu'alaf baru pas banget masuk Islam, baru mau puasa Ramadan misalnya, dia belum ada yang jelasin, belum ada yang nerangin puasa itu kayak gimana. Nah, dia nggak tahu hukumnya bahwa makan itu bisa membatalkan puasa. Dikiranya puasa nahan doang, nahan apa dia nggak tahu, diikutin aja nahan. Tapi kalau orang yang dengan tahu, dah tahu hukum kayak kita, nah itu jelas batalnya. Wa bikaunihi muftiran.
wa ilmi kaunihi ay ma ta'atahu min dzalika muftiran. Itu tadi. Dia tahu, ya, artinya dia sengaja melakukan sesuatu itu memang bisa membatalkan. Jadi yang membatalkan masuknya sesuatu ke dalam mulutnya itu tadi dengan disengaja, dikecualikan, lupa, ataupun juga dipaksa, al-ikrah. Wa yajibu ma'al qada al-imsak. Nah, selanjutnya dan wajib. Nah, ini hukumnya wajib. Wajib menahan dari makan dan minum ataupun juga berjima. Karena itu yang membatalkan puasa kan? Makan, minum, jima. Wajib menahan. Disertai dengan qada, wajib bayar. Apa itu? Fi Ramadan, khususnya di bulan Ramadan. Ini kejadian puasanya. Jadi ini orang seandainya melakukan sesuatu di bulan Ramadan, dia lagi puasa, puasanya batal, kemudian nanti kalau selesai Ramadan dia wajib mengganti, disebutnya mengqadha. Saat batal itu dan setelahnya sampai maghrib gimana? Dia wajib menahan. Seperti apa? Ala muta'ammidi fitrin. Orang yang sengaja buka atau batalin puasanya. Tadi tuh misalnya jam 10 atau dia makan dah siang, belok, stangnya bisa belok, stang motornya bisa belok. Ini jangan dicari, di onderdil nggak ada yang begitu, ya, onderdil rusak tuh yang begitu. Stangnya bisa belok ke warteg, kalau jam 12 tuh bisa belok ke stang, ya. Sengaja makan dah tuh dia, batal puasanya. Dia harus mengqadha dengan segera, ntar kalau udah selesai Ramadan. Yang ketiga, dia wajib imsak. Apa wajib imsak? Wajib harus menahan. Arti menahan apa? Ya udah, habis dibatalin jangan enak-enakan, bisa di ngopi lagi, makan lagi, sampai tiap jam dah. Aku udah kadong batal, makan aja dah, terus sampai maghrib ngemil aja dah. Sengaja membatalkan puasa, hukumannya itu tadi ya, puasanya batal, kemudian setelah Ramadan dia wajib membayar dengan segera, fauran. Yang ketiga, dia wajib menjaga dirinya, jangan makan, jangan minum, dan melakukan sesuatu yang membatalkan yang lainnya. Tahan dah terus sampai maghrib, tuh wajib hukumnya, ya. Tapi karena ada nanti yang disunnahkan sunnah menahan. Kalau ini wajib menahan dia. Kalau yang sunnah menahan seperti musafir. Musafir kan boleh dia buka, emang boleh walaupun musafirnya jauh. Dia habis batal karena dia hampir mau pingsan, diminum dah. Ya boleh. Kan lagi musafir, pergian jauh, rukhsah namanya, ada keringanan. Nah habis itu gimana tuh, habis diminum sampai maghrib, wajib gak dia nahan? Nah beda tuh. Kalian ini yang pertama tadi wajib nahan. Kenapa? Batalnya dia karena dalam sesuatu yang dilarang kan nggak boleh batalin puasa bagi orang yang nggak musafir. Maka habis dia batalin yang pertama tadi ini wajib menahan sampai maghrib. Jangan makan, jangan minum, dan berjima, tahan sampai maghrib. Nah adapun musafir habis dia batalin, menahannya gimana hukumnya? Gak wajib, sunnah. Bagusnya ditahan dah. Habis batalin tuh karena mau pingsan, ngantri di terminal, diminum dah, batal puasanya kan. Ya, tetap wajib qadha juga. Nah setelahnya nahan sampai maghrib gimana? Hukumnya sunnah, kagak wajib. Artinya sunnah ya bagusnya kalau dia bisa tahan gitu. Jangan makan lagi, jangan minum lagi sampai maghrib. Beda tuh ya. Yang pertama karena dia sengaja nih membatalkan dalam sesuatu yang dilarang, bukan udzur. Nah kalau musafir dia batalnya karena udzur. Maka imsaknya beda hukumnya. Yang di sini hukum imsaknya menjaga, menahannya itu wajib. Jadi siapa yang wajib menahan dirinya dari makan dan minum setelah dia batalin? Yang pertama bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya. Nah ini naudzubillah juga, jangan sampai itu terjadi dalam diri kita, keluarga kita, tanpa uzur membatalkan puasa. Karena dosanya itu naudzubillah. Di awal udah kita bahas di sini. Man fattara yauman min Ramadan,
lam yaqdihi shaumud dahri wa in shamah. Siapa yang sengaja membatalkan satu hari aja di bulan Ramadan, sengaja tanpa uzur, sakit kagak, sakitnya nggak parah sampai dia mau pingsan, musafir kagak jauh, cuman ke Pasar Lenteng doang bolak-balik. Kan ada juga itu bolak-balik nih, aus juga nih katanya, belum beli, balik lagi ketinggalan Pasar Lenteng. Kalau dihitung bolak-balik udah bisa 83 kilo tuh sakit ini. Agak kan dekat namanya ya. Nah itu tanpa uzur, jangan ya. Siapa yang membatalkan puasa Ramadan satu hari aja tanpa uzur, dosanya belum ketutup meskipun dia bayar dengan puasa setahun. Kalau sehari, bahasanya dia mati begini, tahu gue ganti dah, jangankan sebulan, gue ganti setahun katanya. Belagu nih orang, yang sebulan aja dia batal, yang sebulan aja dia batal, belagu dia mau ganti setahun. Seandainya katanya ini orang ganti beneran setahun, dosanya belum ketutup kalau dia belum beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya istighfar dan taubat. Taubat kuncinya. Kalau dia sudah bertaubat, apa sih mana taubat? Kembali kepada Allah. Taubat itu kan maknanya di antaranya syurutut taubah. Syarat-syarat taubat apa? Ayya'zam ala adamil 'aud. Berkemauan dan keinginan kuat tidak akan mengulanginya. Tuh kalau udah taubat. Makanya yang terjadi di fenomena Ramadan, setiap bulan ya dia di bulan Ramadan kadang ada haji itu udah kelangganan orang masuk warung makan batalin sampai tiap tahun kagak puasa. Ya Allah, ini dosanya belum diampuni sama Allah ya. Naudzubillah, satu hari aja itu naudzubillah, jangan sampai itu kita lakukan. Watarikun niyatin. Watarikun niyatin. Yang kedua, yang wajib imsak, wajib menahan. Habis dia dikatakan puasanya batal, itu Pak. Puasanya udah batal. Seterusnya sampai maghrib gimana? Wajib menahan. Yang kedua, siapa yang wajib menahan? Orang yang wajib menahan dari makan dan minum sampai maghrib. Tarikuniyatin lailan. Orang yang meninggalkan niat pada waktu malam hari. Ini puasa wajib, puasa Ramadan khususnya. Karena Ramadan kan wajib. Karena niat bagi puasa wajib itu wajib tabyid sebelum subuh. Setelah subuh dia belum niat, nih dia nggak niat semalam, tarikun niyatin, meninggalkan niat puasa wajib pada waktu malam hari, kan batal. Karena syaratnya puasa wajib harus niat, pokoknya dari habis maghrib sampai sebelum subuh waktunya. Udah hampir subuh dia niat nyaur udah. Misalnya nih orang jujur banget nih, jujur dia, ya Allah kagak niat semalam. Ya, nggak puasa namanya kan, batal puasanya saat itu. Hutang dia, nanti wajib bayar. Terus gimana dah? Ntar bikin telur dadar gak jam 7 nih gitu. Boleh makan gak? Apa pakai nasi yang jarangin sendiri? Nah, tetap wajib menahan. Ya, karena dia meninggalkan sesuatu yang sangat inti dalam rukunnya puasa, yaitu niat. Sedangkan dia kagak niat. Jadi bagi puasa wajib, orang yang meninggalkan niat, kagak niat pada waktu malam hari, artinya malam hari di sini dari maghrib sampai sebelum subuh. Maka orang ini dia sadar dari pagi-pagi, misalnya habis subuh dia ingat, ya kagak niat semalam, udah habis nyaur. Ya, tadi puasanya dia batal. Saat itu berarti dia tidak dikatakan berpuasa, tapi wajib menahan diri. Jangan makan, jangan minum, jangan berjima sampai maghrib. Terusin nggak? Ya, ini masih nyambung terus ya emang. Kalau emang udah diingetin ya kita jalan terus, tar diomelin kan gitu. Nah, cukup dah, insyaallah ya. Masih berlanjut perkara-perkara yang bagi mereka siapa saja yang wajib menahan dirinya dari makan dan minum sampai maghrib. Ya, khususnya ketika ya berpuasa. Ya. Insyaallah mudah-mudahan
yang kita pelajari, jadikan ilmu yang bermanfaat. Pada saatnya nanti ketika bulan Ramadan khususnya, apa yang sudah kita pelajari tentang masalah puasa, tentang masalah hukumnya, tentang masalah barusan imsak, cara menjaga, dan mudah-mudahan ini nggak terjadi dalam diri kita. Niat malamnya nggak niat, jangan sampai itu, ya. Kemudian membatalkan puasa tanpa uzur, jangan sampai, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. الكنية الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا المرحوم حاجي مرزوقي بن حاجي رحيم بن حاجة سيجة بنت حاجي سي حاجي منتحر بن حاجي أحمد حاجي عتيم بنت كتيم حاجة معرفة بنت حاجي مرزوقي حاجة سنوسي حاجي سنوسي بن حاجي أنتم حاجة مرواني بنت حاجي مرزوقي بن حاجي أحمد حاجي محمد أمين بن حاجي مرزوقي حاجي أنتم بن حاجي بارا dan almarhumin dari keluarga Bapak Musalih wa Solihim wa Furahim Raja'im arwahi abaina wa ummahatina wa juludina wa jaddatina Allahumma ghafir lahum wa rahamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim nuzulahum wa usi' madkhalahum wa ja'al jannata matwana wa matwahum wa najina wa iyahum Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.